Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel Devina Hermawan. Kali ini tentunya aku akan share resep yang praktis, simple, enak. Ini cocok banget buat kalian yang mau sahur, buka puasa, dan lagi self karantin kayak gini. Itu kan kita perlu banget menu-menu praktis, sehat, dan juga bergizi. Nah, jadi ini tuh bahan utamanya adalah beras dan juga ayam. Ini aku bikin nasi ayam, bisa dibilang nasi tim, bisa dibilang nasi Hainan, ya pokoknya cita rasanya tuh kayak Chinese gitu. Dan aku terinspirasi dari salah satu restoran, waktu itu aku lagi di Beijing kalau nggak salah, itu satu restoran tuh khusus burung dara. Dan salah satu menu spesial mereka tuh nasi burung dara disajikan di dalam rice cooker. Iya, jadi kalau misalnya pesen nasi burung dara itu datang sama rice cooker yang masih panas, baru mateng, itu tuh enak banget. Jadi semenjak itu tuh aku pengen banget niruin itu untuk masak di rumah, dan aku coba pakai ayam dan itu juga mirip dan sama-sama enak. Nah, penasaran ya kayak gimana? Ini langsung aja kita cek resepnya. Tapi jangan lupa subscribe dulu, dan ini dia bahan-bahannya. Nah, yang pertama ini tentunya beras dan air. Jadi beras dan air ini penting banget takarannya supaya nanti nasinya jadi nggak lembek. Ya mungkin ada yang biasa dikira-kira, tapi kalau aku sih sukanya pakai takaran. Jadi ini airnya 800 ml, si berasnya juga 800 ml. Jadi 1:1. Kenapa? Karena nanti juga akan ada tambahan air dari si ayamnya ini. Ayamnya kan akan mengeluarkan air kan. Nah, kalau kebanyakan nanti jadi banyak dan nggak enak. Terus tentunya ayam. Nah, di sini aku pakai ayam kampung. Ini tuh udah aku potong kecil-kecil. Ini tujuannya supaya selain cepet mateng, cepet empuk, dan juga si bumbunya lebih meresap, dan juga kaldunya dari si tulang ayam dan lain-lain tuh dia lebih keluar lagi dan nasinya jadi lebih wangi. Kalau misal kalian mau pakai ayam filet boleh, tapi jangan dipotong-potong dulu, utuh aja nanti taruh. Kalau misal mau pakai ayam negeri juga boleh, nggak masalah. Lalu di sini aku ada bawang putih, jahe, daun bawang, dan juga ini tepung tapioka sedikit nanti buat marinate ayamnya. Terus ada arak masak, saus tiram, dan juga minyak wijen. Simple. Oke, jadi ini pertama aku bakalan bikin bawang putihnya ditumis sampai wangi, kering juga boleh. Seperti yang pernah aku share juga, garlic oil. Video yang pernah aku share, jadi kalau misalnya kalian udah punya garlic oil yang udah jadi, kalian nggak perlu repot-repot lagi cincang dan juga tumis si bawang putihnya. Skip aja, langsung pakai garlic oil. Ini kita pakai bawang putihnya emang agak banyak, karena kita perlu emang bener-bener wangi. Ini kita buang dulu bonggol ujungnya, karena ini mau kita geprek. Setelah kita geprek, ini tuh jadi gampang banget dikupasnya. Lalu ini mau kita cincang. Ini kita cincang, tapi nggak usah terlalu halus juga nggak apa-apa. Setelah cincang, ini jangan lupa panasin minyak. Kurang lebih kita perlu minyak yang agak banyak. Ini mungkin kurang lebih 3 sendok makan sampai 4 sendok makan. Lalu setelah panas kita masukin. Nah, ini kita masak di api yang nggak terlalu besar. Nah, kalau misalnya mau tahu tips and triknya, aku udah pernah share di video sebelumnya tentang garlic oil. Nah, sambil nunggu ini aku mau siapin buat marinate ayam ya. Pertama jahenya ini mau kita slice aja tipis-tipis. Ini pertama caranya, kita potong dulu, ada yang lurusnya gini, sambil dilihat ya, jangan gosong. Ini tuh supaya diem, si jahenya diem. Jadi kita potong dulu supaya jahenya diem. Ini udah dikupas, udah bersih. Terus kita slice tipis-tipis. Setelah slice tipis nih akan kita susun kayak gini. Untuk kita slice jadi korek api gitu.
Nah, jadi potongan korek api kayak gini. Si bawang putihnya udah sampai kayak gini aja. Ini kita sisihkan. Lalu si jahenya aku kira segini cukup sih. Jadi kalau misalnya kalian mau ukur, tadi ini kurang lebih 2-3 sendok makan aja. Ini kita campur ke ayamnya. Buat kalian yang kurang suka jahe, itu kalian bisa kurangin aja jumlahnya. Kalau nggak, kalian pakai jahenya utuh aja, dimasukin gitu supaya dapat aromanya doang. Kalau nggak, bisa diparut, digabung ke sini. Karena kalau kayak gini tuh nanti jahenya tuh emang supposed to be ikut dimakan juga, dan itu bakal wangi banget. Buat yang suka jahe tuh enak banget. Terus di sini ada tepung tapioka atau tepung maizena. Kalian boleh pilih. Ini tuh tujuannya untuk nge-coating si ayamnya, dia nanti jadi kalau pas mateng tuh dia jadi lebih lembut. Lalu sini saus tiram. Ini kita perlu rasa yang lumayan banyak ya, karena itu kan si nasinya tuh nanti kita makan gitu aja tuh udah enak, udah nggak usah pakai lauk apa-apa. Ini arak masak, opsional aja, kalau misalnya nggak mau pakai ini tinggal skip aja. Minyak wijen, garam, terus ini opsional penyedap rasa, dan juga merica. Lalu ini kita aduk. Nah, ini si garlicnya juga nanti kita akan taruh ke rice cooker juga. Nah, untuk resep lengkap kalian bisa cek di kolom deskripsi. Karena kalau misalnya masak kayak gini tuh kan kita nggak bisa nyicipin. Jadi kalau misalnya dia nggak enak tuh nanti hasilnya sayang aja gitu kan. Udah bikin satu rice cooker terus kurang asin atau keasinan mungkin. Ini daun bawangnya ini untuk nanti kalau udah mateng kita potong-potong terus kita campur. Jadi jangan dimasak dari sekarang karena nanti dia benyek dan juga warnanya nggak bagus, wanginya juga udah hilang. Nasi sudah ditakar, air sudah ditakar, kita gabungin jadi satu. Lalu kita masukin minyak bawang putihnya, kita masukin sama minyak-minyaknya ya. Karena nasi tipe kayak gini tuh kalau berminyak dia lebih enak sebenarnya. Cuman kalau kalian yang lagi ngurangin minyak, itu bisa di skip minyaknya, yang nggak usah juga nggak apa-apa. Nah, jangan lupa si ayamnya ini dimarinate dulu 15-30 menit supaya si bumbunya meresap semua ke dalam. Nih inget ya, si nasi sama ayamnya nggak boleh diaduk karena nanti berasnya nggak mateng. Jadi kita cukup taruh di atasnya aja kayak gini. Dan tinggal dimasak. Kalau kalian bisa cium itu wangi banget. Mantap. Terus sekarang aku mau siapin daun bawang. Ini kita slice aja sesuai selera ya. Ini aku masukin, sisain sedikit buat garnish. Wow. Nasinya tuh udah berwarna gitu. Jadi udah ada rasa ayamnya, rasa dari bumbu-bumbu, dari minyak bawang. Ini kita aduk aja. Enak banget. Tuh, si teksturnya tuh dia kayak nasi Jepang itu, lengket-lengket. Itu karena kita juga tambahin tepung maizenanya, tepung tapiokanya itu di awal ke ayamnya. Oke, sekarang aku mau cicipin. Jadi ini nasi ayamnya, kalau kalian mau pakai tambahan daun bawang boleh, dan juga aku sajiinnya pakai si sambal ini. Ini tuh sambal style nasi Hainan gitu. Kalau kalian mau bikin juga, aku akan share videonya setelah ini resepnya. Dan ini aku mau cobain. Coba yang nggak pakai sambal dulu ya. Rasanya tuh kayak gini aja tuh udah gurih, jadi kayak rasa nasi goreng tapi versi steamnya gitu. Kalian nggak usah tambah apa-apa lagi. Resep yang lengkapnya udah ada di kolom deskripsi. Dan sekarang coba pakai sambal. Cocok banget karena sambalnya tuh wangi jahe, bawang putih.
Ada manis, ada sedikit asamnya jadi bikin seger. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan.